Sudah. Sekarang kita mulai pembahasan bab 2 ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, sudah ya. Sekarang kita mulai bab 2, operasi data biner. Jadi saya ulang ya. Jadi nanti di bab 2 ini semuanya memakai data biner. Ya, jadi logikanya juga biner ya. Yang sudah dijelaskan di bab 1 kemarin, biner itu logikanya dinyatakan angka 0 dan angka 1, bisa benar salah, on off gitu ya, seperti yang kemarin. Nah, nanti di sini kita di bab 2 ini kita mengoperasikan. Mengoperasikan itu berarti membuat suatu rangkaian logika ya. Apa itu yang dimaksud logika kombinasional, logika sekuensial ya, terus biner. Terus nanti kita membuat tabel, namanya tabel kebenaran atau traceable ya. Terus nanti kita belajar rangkaian logika yang paling dasar itu nanti disebut gerbang logika dasar atau basic logic gate ya, nanti ada 7 macam. Terus kita nanti belajar menyederhanakan rangkaian logika dengan menggunakan Carnot map ya. Jadi nanti Carnot map ini yang kita pelajari 2 variabel, 3 variabel sampai 4 variabel ya. Jadi cukup banyak juga ya. Nah, sekarang kita mulai untuk pemahamannya ya. Jadi yang harus kita paham di sini adalah ini. Apa itu logika kombinasional, apa itu logika sekuensial, terus sistem penyimpanan ya, storage atau memori ya, terus logika biner, tabel kebenaran sampai kita menggunakan Carnot map ya. Jadi kita mulai yang pertama ya. Jadi kita mulai yang pertama adalah logika, operasi logika ya. Operasi logika itu di sini nanti begini ya. Nanti logika yang kita gunakan dalam mengoperasikan data biner tadi, ingat ya, datanya adalah biner. Nanti variabel-variabelnya juga biner semua ya. Cuma hanya memiliki 2 kemungkinan ya. Kita sudah tahu biner itu. Nah, nanti suatu rangkaian ya yang untuk mengoperasikan data biner tadi disebut sistem digital logika atau sistem logika digital. Artinya adalah sistem logika yang menggunakan digital. Digital itu artinya biner tadi. Jadi sistem logika yang menggunakan data biner, artinya begitu ya. Atau logic digital system. Jadi nanti ada orang nyebut LDS itu ini. Artinya apa? Sistem yang menggunakan logika biner. Ya, gitu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, nanti ya, dalam rangkaian-rangkaian sistem logika tadi, ya, rangkaian yang paling kecil nanti disebut logic gate. Ya, bentar ya. Ya, jelas ya. Jadi nanti rangkaian-rangkaian logika itu atau sistem logika itu mempunyai rangkaian dasar yang disebut logic gate atau gerbang logika, ya gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu apa itu pengertian sistem logika kombinasional ya. Itu nanti rangkaian logika kombinasional itu apa? Ya, sistem logika atau rangkaian logika itu sama saja ya. Sistem logika atau rangkaian logika sama saja. Ada yang kombinasional, ada yang sekuensial, adanya sistem penyimpanan. Nah, jadi ini dasar-dasarnya saja ya. Ya, kita mulai ya. Jadi nanti rangkaian logika atau sistem logika itu digambarkan seperti ini ya. Jadi nanti ini suatu rangkaian logika atau sistem logika ya, secara umum ya, ini sistem logikanya. Nanti kalau saya beri input ada outputnya ya. Contohnya adalah kalau saya punya rangkaian logika nanti misalkan rangkaian penjumlah gitu ya, rangkaian penjumlah ya. Saya masukkan data 2 dan 3, nanti keluarnya langsung 5. Oh, berarti rangkaian logika saya fungsinya adalah
menjumlah ya gitu ya. Jadi kalau saya beri data 2 dan 3 langsung outputnya 5. Oh berarti dia langsung menjumlahkan. Ya jelas ya. Kalau rangkaian logika saya nanti saya isi fungsinya pengurangan ya nanti kalau ada 5 sama 2 saya masukkan langsung keluarannya 3. Oh berarti 5 dikurangi 2. Berarti oh sistem logikanya adalah sebagai pengurangan, sebagai penjumlahan. Nanti ada banyak ya jadi penjumlahan ya untuk aritmatikanya ada 4 itu. Penambahan, penjumlahan ya, perkalian, pembagian sama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu bisa dimasukkan di sini. Nah, sistem logika ini berarti apa? Input dari suatu sistem logika itu ya minimum 2 gitu ya. Kalau cuma 1 kan nggak bisa gitu ya. Misalkan ini sistem saya penjumlah gitu ya. Kalau saya masukkan data 3 ya outputnya 3 gitu ya. Dia belum bekerja. Kapan dia bekerja? Ya kalau saya masukkan misalkan 3 sama 2, oh baru 5. Oh berarti dia bisa menjumlahkan. Makanya nanti sistem logika atau rangkaian logika itu minimum inputnya harus 2. Kalau inputnya 1 ya dia belum berfungsi apa-apa. Datanya cuma 1 mau diapakan kan nggak bisa. Ya gitu ya, jelas ya. Nah maka secara umum nanti kita katakan output itu sebagai fungsi dari input. Jadi inputnya diapakan dulu. Dijumlah, dikurang, atau dikali gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi saya menjelaskan ini saja. Bahwa suatu rangkaian logika itu nanti punya suatu fungsi. Ya, punya suatu fungsi, saya ambil contoh, kalau dia ini ya, rangkaian adder atau penjumlah, nanti kalau saya masukkan data 3 sama 2, outputnya langsung 5. Oh berarti dia langsung menjumlahkan input-inputnya tadi. Makanya inputnya minimum 2. Ya, jadi seperti itu. Sudah, sekarang kita coba di sini. Ya. Kalau saya punya rangkaian penjumlah, ya, rangkaian penjumlah itu adalah suatu contoh dari rangkaian kombinasional. Artinya apa? Nah, kalau saya masukkan input misalkan 2 bilangan ya, 2 dan 3, maka outputnya langsung 5. Jadi dia menjumlahkan 2 tambah 3, 5. Nanti kalau saya balik ya, saya masukkan 3 dulu baru 2, outputnya juga sama 5. Jadi 2 dan 3 itu tidak perlu urut-urutan. Jadi 2 dulu baru 3 atau 3 dulu baru 2 hasilnya sama. Oh berarti rangkaian penjumlah tadi adalah sebagai rangkaian kombinasional. Artinya tidak punya urut-urutan. Pokoknya saya masukkan data 2 dan 3, 2 dulu baru 3 atau 3 dulu baru 2 ya hasilnya 5 sama. Maka rangkaian tadi yang seperti itu tanpa urut-urutan disebut rangkaian kombinasional. Jelas ya? Jadi rangkaian kombinasional itu. Nah sekarang kita nyoba bagaimana kita membedakan antara rangkaian sekuensial dan kombinasional. Ya, jadi di sini kalau kombinasional itu artinya tanpa urut-urutan, ya, boleh bolak-balik boleh tanpa urut-urutan. Kalau sekuensial itu ada urut-urutannya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, contoh ini kalau saya punya bilangan ya, bilangannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 1, 4, 2, 5 sama 2 lagi ya. Saya punya 5 bilangan ini. Kalau saya operasi penjumlah ya sama ya. Rangkaiannya rangkaian penjumlah. Kalau saya masukkan input 1, outputnya kan 1 ya, belum ada yang dijumlah. Terus yang kedua saya masukkan 4, jadi yang masuk adalah 1 dan 4, maka outputnya langsung 5. Oh berarti rangkaian saya adalah menjumlahkan 5. Setelah outputnya 5, saya masukkan angka 2 lagi, berarti 5 tadi langsung tambah 2. Jadi outputnya langsung 7. Ya, ngerti ya? Nah, outputnya 7, kalau saya tambah lagi data 5, berarti 7 langsung ditambah 5, jadi 12. Outputnya langsung 12. Nah, outputnya 12,
saya tambah output lagi 2, maka outputnya langsung 14. Jelas ya? Nah, berarti kalau fungsinya penjumlah tadi ternyata bisa digunakan berkali-kali. Jadi 1 tambah 4, 5. Nah, terus saya tambahin masuk data lagi 2 jadi 7. 7 saya masukkan data 5 lagi jadi 12. 12 saya masukkan data 2 lagi jadi 14. Jelas ya? Jadi nanti kalau saya masukkan data itu lebih ya, jadi rangkaian kombinasional tadi kan penjumlah ini tadi. Kalau saya gunakan berulang-ulang itu bisa bersifat apa? Bisa bersifat kombinasional, juga bisa bersifat sekuensial loh. Kok bisa Pak kalau kombinasional ya ini? Kalau saya masukkan data 1 dan 4, outputnya kan pasti 5. Nah, 5 saya masukkan data 2, 7. Ya, saya masukkan data 5, 12, saya masukkan data 2 lagi jadi 14. Nah, kalau outputnya harus urut 1, 5, 7, 12, 14, maka saya masukkan data inputnya juga harus urut kan. 1, 4, 2, 5, 2 baru dapat 1, 5, 7, 12, 14 tadi. Nah, kalau outputnya harus urut 1 dulu dengan 4 baru 5 ya, harus 5. Terus saya masukkan data 2 harus 7 gitu ya. Nah, ini tidak boleh dibulak-balik. Nanti kalau saya masukkan gini ya, 4 dulu, outputnya 4. Saya masukkan 5, outputnya jadi 9. Nah, outputnya kan jadi nggak urut. Jadi nanti ada rangkaian itu isinya bisa rangkaian kombinasional, tapi prosesnya bisa sekuensial, artinya harus urut. Jadi kalau dikehendaki inputnya itu harus 1, 4, 2, 5, 2, nggak boleh dibulak-balik. Nah, ini kan harus urut berarti ya, waktunya 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5, maka rangkaiannya tadi meskipun isinya penjumlah, maka dia disebut sekuensial, artinya harus ada urut-urutannya. Kalau dibulak-balik nanti outputnya jadi tidak bisa urut 1, 5, 7, 12, 14 gitu ya. Nah, itulah beda antara kombinasional dan sekuensial. Nah, sekarang kalau sekuensial apa bedanya? Nah, jadi begini, tadi kan ini penggunaan penjumlah berulang-ulang ya, bertingkat. Jadi 1 tambah 4 kan outputnya 5. Nah, 5 tadi kalau saya masukkan data 2 kok bisa langsung 7 Pak. Nah, ternyata 5 ini disimpan sama dia. Ngerti ya? Jadi 1 saya masukkan data 1, dia nyimpan 1 disimpan sama dia. Dia masukkan data 4 kan dijumlah ya jadi 5. Nah, output yang terakhir ini dia sama dia disimpan 5. Jadi kalau sudah tersimpan 5, saya masukkan 2, dia langsung jadi 7 karena data yang tersimpan sama dia kan 5. Ya. Datanya 5, ya, dimasukkan 2 jadi 7. Nah, 7 ini sebagai output kan? Output ya. Nah, 7 ini akan tersimpan. Kalau saya masukkan 5 berarti 7 ditambah 5. Langsung jadi 12. Nah, 12 ini akan tersimpan. Kalau saya masukkan data 2 lagi jadi 14 karena 12 yang ditambah 2 tadi jadi 14. Nah, maka fungsi ya kalau fungsinya 1 tadi, 1 tambah 4 itu masih 5. Kalau dibulak-balik tetap 5 gitu ya. Itu yang dimaksud kombinasional artinya tanpa urut-urutan. Nah, tapi kalau sudah rangkaian penjumlah tadi saya gunakan lebih dari 1 kali atau bertingkat gitu ya, maka butuh suatu rangkaian penyimpan. Nah, jadi nanti ingat bahwa oh berarti rangkaian kombinasional itu untuk bisa berubah jadi sekuensial harus punya memori ya. Jadi input 1 ada outputnya kan, nah outputnya langsung di memori. Ini nanti sebagai input yang ini tadi ke 1. Jadi kalau input 1 saya masukkan 1 ya, nah, di output kan tertera 1. Nah, di output ini akan langsung tersimpan di memori. Terus kalau saya masukkan data 4, berarti yang 1 tadi kan tersimpan ya, tambah 4 berarti langsung 5. Nah, 5 kan tertera pada output, maka langsung disimpan oleh akumulatornya.
Kalau saya masukkan data 2 lagi dia langsung jadi 7. Oh, kenapa? 5 tadi masih tersimpan. Nah, cara penyimpanannya ini disebut memori, ya, storage, ya. Urut-urutan kerjanya tadi disebut rangkaiannya sekuensial. Jadi ngerti ya? Jadi kalau kombinasional itu rangkaiannya mestinya tidak boleh bertingkat-tingkat. Jadi kalau penjumlah saja, ya misalkan contoh tadi pertama ya 1 tambah 4 mesti 5. Bisa balik 4 tambah 1 ya 5. Bolak-balik kan, bisa bolak-balik. Tanpa adanya memori kan. Jadi kalau saya masukkan data 1 sama 4 ya langsung 5. Saya masukkan data 4 sama 1 ya langsung 5 gitu ya. Dibolak-balik tidak apa-apa. Nah, rangkaian yang outputnya tergantung dari inputnya 100% kita sebut rangkaian kombinasional. Nah, kalau sudah saya menggunakan rangkaian penjumlah tadi ya, rangkaian penjumlah kan kombinasional tanpa urut-urutan. Tapi kalau saya gunakan bertingkat atau berulang-ulang, maka saya butuh memori, storage ya, menyimpan tadi. Jadi kalau ini ya, penggunaan pertama kan ini, 1 dan 4 jadi 5. Nah, kalau seandainya ini tadi nggak saya simpan, saya masukkan data 2 lagi ya, outputnya 2 kan nggak tersimpan. Nah, supaya ini tadi masih bisa berlanjut, maka 5-nya harus ada penyimpannya. Maka output yang tertera pada output akan tersimpan pada memori. Sehingga kalau saya masukkan data 1 sama 4, langsung outputnya jadi 5. Oh, dijumlah. Nah, setelah 5, kalau saya masukkan data 2 lagi jadi 7 kok bisa? Ya, 5 tadi ada disimpan sama dia. Kalau saya masukkan data 2 lagi jadi 7. Nah, 7 ini nanti langsung disimpan sama dia. Kalau saya masukkan data 5 jadi 12. Nah, berarti rangkaian kombinasional kalau saya tambahi rangkaian penyimpan atau memori, dia bisa menjadi rangkaian sekuensial. Jadi kalau sekuensial itu nggak ada memorinya nggak mungkin gitu ya. Karena rangkaian sekuensial itu harus berurutan. Jadi nanti bisa penjumlah juga bisa. Misalkan kalkulator itu kan ada memorinya kenapa? 3 tambah 5 misalkan. Dia langsung 9 kan. Nah 9 itu simpan. Kalau saya rangkaian kedua saya yang saya gunakan pengurangan ya nggak apa-apa. Jadi rangkaian sekuensial itu terdiri dari beberapa rangkaian kombinasional. Kalau rangkaian kombinasional cuma satu fungsi saja, menjumlah, tidak bertingkat ya, satu kali saja. Kalau sekuensial bisa menjumlah, ditambahi rangkaian memori. Jelas ya sampai situ ya. Jadi kesimpulannya kalau rangkaian kombinasional artinya outputnya tergantung dari inputnya. Tidak harus urut. Nah, tapi kalau rangkaian sekuensial itu isinya biasanya adalah terdiri rangkaian-rangkaian yang lebih dari satu. Sehingga harus ada urut-urutannya. Ya. Kalau urut-urutannya diganti nanti outputnya juga berganti-ganti gitu ya. Makanya kalau pengen outputnya urut, ya harus ada urut-urutannya juga. Jelas ya, itulah beda rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Nah, terus saya jelaskan memori itu apa tadi kok menyimpan kan. Nah, memori itu nanti di rangkaian kita kalau rangkaian memori itu syaratnya 2. Jadi harus punya alamatnya, ada data yang disimpan. Sehingga apa? Data tadi kalau mau dipakai atau dikeluarkan harus memanggil memorinya dengan alamatnya ya. Jadi kalau sekarang ya rangkaian logika sekarang, rangkaian memori itu sekaligus punya addressnya. Jadi kalau dulu itu ya kita rangkaian memori tahu-tahu penuh, tapi kalau dicek nggak ada yang bisa dipanggil gitu ya. Itu ternyata kita memasukkan data saja tanpa diberi alamat. Karena kalau tanpa alamat, memori itu menyimpan data tapi tidak bisa dipanggil. Karena untuk memanggil data yang kita simpan tadi, ternyata harus memanggil alamatnya tadi. Makanya yang harus kita hati-hati adalah kalau menyimpan di memori harus diberi
alamat supaya kita bisa memanggil. Karena kalau memanggil tadi harus memanggil alamatnya yang kita beri. Kalau enggak kita beri alamat, kita masukkan data saja nanti memorinya penuh tapi enggak ada yang bisa dipanggil gitu ya. Jelas ya? Jadi di situ. Jadi ini hanya menjelaskan tentang memori saja ya. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang outputnya langsung tergantung dari inputnya. Contohnya itu tadi. Jadi kalau rangkaian penjumlah, kalau saya masukkan data 1 dan 4, ya langsung outputnya 5. 5 ini tidak disimpan sama dia. Jadi rangkaian kombinasional itu tidak punya rangkaian penyimpan. Terus saya masukkan data misalkan 1 dan 2, ya langsung 3 gitu ya. Saya masukkan lagi data 5 sama 2 ya langsung 7 begitu ya. Tanpa ada penyimpanan data. Itulah yang dimaksud dengan rangkaian kombinasional. Kalau sekuensial, ya saya masukkan data bisa berulang-ulang 1, 4, 2, 5, 2. Nanti bisa hasilnya bisa 14. Nah gitu ya. Berarti apa? 1 dan 4 dulu ada disimpan. Tambah 2 lagi disimpan lagi. Nah jadi ingat bahwa rangkaian sekuensial itu isinya adalah rangkaian kombinasional yang ditambahi dengan rangkaian penyimpan atau storage atau memori. Jelas ya sampai situ ya. Ini hanya menjelaskan seperti itu saja pengertiannya. Nah sekarang kita akan mempelajari yang namanya logika biner. Itu kalau dipakai di pernyataannya bagaimana sih ya gitu ya, atau statementnya ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit bahwa logika biner itu yang pertama kali ide yang diberikan itu oleh namanya George Boole ya. George Boole ini tahun 1800-an ya, 1815 sampai 1884. Itu adalah orang yang pertama yang ya istilahnya memberikan logika biner itu tadi. Jadi kalau alat itu ya bisanya yang dimengerti cuma 2 itu tadi ya, seperti yang saya jelaskan di bab 1. Nah, orang yang pertama kali menampilkan data biner itu namanya George Boole. Makanya nanti kalau dulu namanya pelajarannya dia disebut aljabar Boole karena yang menciptakan namanya George Boole gitu ya. Kalau sekarang aljabar sudah diganti matematika ya. Sudah, ini pernyataannya George Boole itu seperti ini. Ya, jadi Anda lihat ya. Kalau kita punya pernyataan ya, ini pernyataan sederhana ya. Ya, ini karena dia orang di sana ya. Itu ada salju, kalau di Indonesia nggak ada. Tapi kita harus mengerti begini ya. Kalau hari ini akan turun salju, ya, salju itu akan turun kalau temperaturnya rendah dan ada mendung atau uap airnya ya. Jelas ya. Jadi kalau ada uap air terus temperaturnya rendah maka jadi salju. Ngerti ya? Kalau temperaturnya rendah nggak ada uap airnya ya nggak ada saljunya. Sebaliknya ada mendungnya atau uap airnya tapi temperaturnya nggak rendah ya nggak bisa jadi salju. Jadi salju itu akan ada bila temperaturnya benar-benar rendah dan ada mendungnya atau uap airnya. Jelas ya? Nah, ini adalah suatu pernyataan yang benar gitu ya. Maka di sini kalau kita uraikan, oh berarti sebagai hasil, sebagai output itu adalah salju ya. Inputnya adalah temperatur rendah dan mendung atau uap air tadi sebagai inputnya. Nah, nanti kita beri kondisi ini, kita berpikir binernya bagaimana. Ya, kalau binernya kita nanti pakai istilah benar dan salah. Benar atau salah. Jadi nanti ya, ngerti ini tadi ya, salju itu baru ada kalau temperaturnya rendah dan ada uap air atau mendungnya. Maka pernyataan ini tadi kalau oleh George Boole ya dinyatakan begini. Oh berarti salju itu fungsinya disebut fungsi N. Fungsi N itu apa? Ya pokoknya begini.
salju itu sama dengan R, N, M. Jadi kalau kita bahasa Indonesianya salju itu sama dengan temperatur rendah dan mendung. Syaratnya jadi salju itu baru ada kalau temperaturnya rendah dan ada mendungnya. Ya gitu ya. Nah operasi N ini nanti kalau diberi simbol ya, diberi simbol titik. Jadi S itu sama dengan R titik M. Kalau kita nyebutnya nanti perkalian ya, perkalian tapi nggak boleh pakai X itu ya, tapi R titik M. Atau langsung RM gitu aja nggak apa-apa. Jadi perkalian itu boleh R titik M, boleh RM gitu saja. Nah, operasi N tadi apa pengertiannya? Pengertiannya S itu baru ada kalau R dan M-nya ada. Kalau salah satu nggak ada ya S-nya mesti nggak ada. Itu ya. Maka untuk menjelaskan itu dibuatlah tabel kebenaran atau trade tabel atau tabel kebenaran itu apa? Isinya tentang sesuatu yang benar. Jadi tabel di bawah ini menjelaskan begini. Tadi ya, salju itu sebagai output ya, inputnya adalah temperatur rendah diberi simbol R dan mendung uap air kita beri nama mendung M gitu ya. Nah, jadi tadi kan gini. Kalau mungkin ada yang ya sudah ya. Jadi kalau inputnya R dan M, berarti kalau R-nya salah, berarti temperaturnya tidak rendah. Temperaturnya tidak rendah, mendungnya tidak ada, maka saljunya tidak ada. Benar ya? Karena syaratnya salju tadi, R-nya harus ada, M-nya harus ada, maka saljunya ada. Kalau tidak ada, itu berarti disebut salah. Temperaturnya rendah, tidak rendah berarti salah. M-nya mendungnya ada enggak? Enggak ada. Oh berarti salah. Maka saljunya mesti enggak ada. Sekarang yang kedua, kemudian kedua. Temperaturnya tidak rendah. Ya, salah berarti temperaturnya rendah, tidak rendah. Berarti salah. Mendungnya ada. Maka saljunya tidak ada. Karena syaratnya salju adalah apa? Harus ada mendung, uap air, dan harus temperaturnya rendah. Jelas ya sampai situ ya. Maka saljunya juga salah, enggak ada. Kemungkinan yang ketiga, temperaturnya rendah, benar. Oh, berarti temperaturnya rendah ya. Mendungnya tidak ada, salah berarti tidak ada. Oh, berarti kalau temperaturnya rendah tapi mendungnya enggak ada, maka saljunya juga enggak ada, salah juga gitu ya. Kemungkinan yang keempat adalah temperaturnya rendah, mendungnya juga ada, maka saljunya nanti ada. Nah, tabel ini kan menyatakan suatu kebenaran, maka tabelnya nanti disebut tabel kebenaran atau trust table itu seperti ini. Jadi suatu tabel yang menyatakan suatu kebenaran. Ya, jelas ya. Nah sekarang karena tadi simbol salah dan benar ya, kemungkinannya cuma dua salah dan benar, maka disebut logikanya biner tadi. Maka kalau salah saya beri simbol 0, kalau benar saya beri simbol 1, maka tabel kebenarannya tadi jadi ini. R-nya ada apa tidak? Oh enggak ada, berarti dikasih 0. 0 itu berarti salah atau tidak ada. Mendungnya tidak ada, maka diberi 0, salah. Maka saljunya ada apa tidak? Ya enggak ada. Gitu ya. Yang kedua, temperaturnya rendah. Tidak rendah, jadi diberi simbol 0. Mendungnya ada, diberi simbol 1. Maka saljunya ada apa tidak? Oh enggak ada. Syaratnya salju tadi harus ada mendung, temperaturnya harus rendah kan gitu ya. Maka kemudian yang ketiga, bagaimana kalau temperaturnya rendah tapi mendungnya enggak ada, saljunya juga enggak ada. Kemungkinan yang keempat adalah temperaturnya rendah, benar, mendungnya ada, benar, maka saljunya ada, benar. Nah, dari 4 data tadi ternyata kalau secara matematika ya, fungsi N tadi itu dinyatakan titik tadi itu bisa kita
ganti dengan suatu perkalian. Oh berarti benar nggak? 0 kali 0 itu hasilnya 0. 0 kali 1 itu 0. 1 kali 0 juga 0. Kalau 1 kali 1 baru 1. Berarti benar kan itu ya? Oh fungsi yang seperti ini disebut fungsi N nantinya. Atau fungsi perkalian. Jelas? Nah tabel yang berisi kebenaran ini nanti disebut tabel kebenaran. Atau truth table tadi. Jelas sampai di sini ya? Pengertian ini tadi loh ya. Ini pengertian dasarnya. Sudah, sekarang kita lanjut lagi. Ya. Udah ya, jadi ini pengertian tabel kebenaran ya, isinya adalah suatu kebenaran. Nah, terus di tabel kebenaran ini tadi kan kemungkinannya, loh kemungkinan kok cuma ada 4 Pak, nggak ada 5 atau 6 Pak. Ternyata setelah diteliti oleh George Boole, kalau variabel inputnya 2, kemungkinannya itu ada 4. Nanti kalau variabelnya 3, ada 8. Nah, maka George Boole pakai rumus banyaknya kemungkinan ini sama dengan 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya variabel. Jadi kalau banyaknya variabelnya 2, berarti kemungkinannya ada berapa ya? 2 pangkat 2 ada 4. Kalau banyaknya variabel inputnya ada 3, berarti banyaknya kemungkinan ada berapa? Ya 2 pangkat 3 ada 8 nanti. Kalau variabel inputnya ada 4, ya nanti 2 pangkat 4 ada 16 kemungkinan. Nah, gitu ya, jelas ya. Itu adalah rumus yang sudah diteliti oleh George Boole ya, hasilnya seperti itu. Sudah, sekarang kita belajar dulu prinsip George Boole itu tadi secara matematika atau secara aljabar ya. Jadi George Boole itu tidak sendirian ya, jadi dengan teman-temannya ya. Kalau nggak salah ada 5 orang ya. Morgan siapa lagi gitu ya, saya nggak hafal. Dia orang-orang ini adalah ahli aljabar kalau dulu. Kalau sekarang itu ahli matematika begitulah. Makanya nanti pelajarannya ini karena mungkin ketua kelompoknya George Boole, maka aljabarnya nanti disebut aljabar Boole atau aljabar boolean gitu ya. Sama saja karena yang menciptakan George Boole dan teman-temannya gitu ya. Nah, secara aljabar ya ternyata gitu ya, secara aljabar atau secara matematika ternyata menyatakan suatu kebenaran itu ternyata dengan suatu persamaan. Ya, jadi ingat ya, jadi berpikirnya, Pak, suatu kebenaran itu kalau secara matematika dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan persamaan. Contohnya gini ya, nanti persamaan itu ada yang logika konstanta, ada logika 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, sampai 4 variabel nanti yang kita pelajari ya. Sekarang saya jelaskan dulu. Logika konstanta itu apa Pak? Nah, contohnya begini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Benar ya? Nah, benar kan? 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, tapi dia tidak mengandung suatu variabel yang tidak diketahui. Jadi 2 tambah 3 ya mesti Pak 5. Nah, jadi menyatakan suatu kebenaran dengan cara apa? Persamaan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Sudah ya? Itu adalah logika konstanta namanya, tanpa variabel. Nah, sekarang saya beri contoh yang logika 1 variabel. Contohnya ya, X ditambah 4 sama dengan 5. Maka X-nya itu baru benar kalau X-nya saya ganti 1. Benar ya? Oh berarti kalau ada sesuatu yang tidak diketahui, X ditambah 4 sama dengan 5, oh berarti ada X-nya kan yang belum diketahui, maka itu nanti disebut operasi logika 1 variabel. Oh jadi persamaan X ditambah 4 sama dengan 5 itu disebut operasi logika 1 variabel. Tapi tetap menyatakan kebenarannya dengan suatu persamaan. Nah, logika 2 variabel itu yang gimana? Contohnya begini ya. X
ditambah Y ditambah 5 sama dengan 10. Nah, gitu ya. Terus ada lagi, loh, berarti ada X dan Y yang tidak diketahui, Pak. Nah, kalau ada dua variabel yang tidak diketahui, maka untuk menyelesaikan X dan Y-nya yang tidak diketahui tadi butuh dua persamaan. Misalkan X ditambah Y tambah 5 sama dengan 10. Oh, diketahui lagi X-nya sama dengan 2, Pak. Nah, kalau X-nya 2 berarti Y-nya nanti ketemunya 3. Oh, berarti dalam persamaan awal tadi X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 10 itu kan suatu kebenaran. Tapi ada dua variabel yang belum diketahui. Bisa kita cari ya. Nah, persamaan yang ngandung dua yang belum diketahui tadi disebut logika dua variabel. Nanti kalau ada tiga faktor yang belum diketahui, misalkan X tambah Y tambah Z sama dengan misalkan 15. Maka X, Y sama Z tadi kan belum diketahui harganya. Nanti bisa kita cari tapi. Nah, itu yang disebut dengan atau orang nyebutnya persamaan tiga variabel ya. Nanti yang kita pelajari sampai 4 variabel ya. Jadi ngerti ya. Konstanta artinya tanpa variabel. Nanti ada logika yang hanya mengandung satu variabel. Ada persamaan yang mengandung dua variabel. Ada yang 3 variabel sampai 4 variabel ya. Nah, yang kita pelajari nanti sampai 4 variabel saja ya. Jelas ya? Inilah yang dimaksud dengan secara matematika Josh Bull itu atau aljabar Bull itu menjelaskan bahwa suatu kebenaran itu dinyatakan dengan suatu persamaan. Nah, persamaan itu ada yang logikanya konstanta, artinya tanpa variabel. Ada logika yang satu variabel, dua variabel, tiga variabel atau 4 variabel ya. Ada yang 5 ada. Tapi yang kita pelajari nanti sampai 4. 4 variabel sudah cukup lumayan lah gitu ya. Sudah jelas sampai di sini ya. Itu adalah mengenai aljabar Bull itu seperti itu berpikirnya. Ya, logikanya seperti itu. Nah, untuk menyatakan, nah jadi ini ya. Jadi tadi kita sudah tahu ya. Untuk menyatakan suatu kebenaran tadi harus dinyatakan dengan tabel kebenaran atau traceable. Jelas ya? Traceable tadi kita sudah tahu. Ya, jadi dari sini nanti kita tahu bahwa kalau inputnya dua variabel, banyaknya kemungkinan adalah 2/2, berarti 4 kemungkinan. Ya. Sudah, sekarang rangkaian logika atau sistem logika, jadi saya balik ke sini sedikit ya. Rangkaian logika, ini tadi, ya sebentar. Nah, rangkaian logika atau sistem logika yang paling kecil, tadi disebut gerbang logika atau logika, ya gerbang logika atau apa tadi logic gate. Ya. Nah, gerbang logika atau logic gate itu apa? Yaitu rangkaian. Nah, jadi ini tadi sudah. Sekarang kita balik ke sini ya. Nah, ini ya. Rangkaian logika itu adalah rangkaian atau sistem logika atau rangkaian logika yang paling kecil itu disebut gerbang logika dasar atau basic logic gate. Berarti rangkaian logika yang paling kecil itu disebut basic logic gate atau gerbang logika dasar. Nah, inilah yang dipakai untuk menyusun suatu rangkaian logika baik kombinasional, baik sekuensial, itu semua dinyatakan dengan gerbang dasar, gerbang logika dasar atau basic logic gate. Nah, gerbang logic gate ya, yang digunakan dalam rangkaian digital itu sampai sekarang ada 7 buah ini. Jadi semuanya ada 7 ya. AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR sama XNOR gate.
Ya, jadi semuanya ada 7 ya. Ini ya. Nah 7 ini nggak usah kita hafalkan, tapi kita tahu kerjanya masing-masing gate gitu ya. Jadi tadi sebagai contoh adalah AND gate ya tadi sebagai contoh ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya jelaskan gerbang logika dasar atau basic logic gate itu artinya apa? Rangkaian logika yang paling kecil ya. Itu ini dasarnya. Ya, sekarang saya mulai ya yang pertama. Jadi nanti ini nggak usah dihafalkan, tapi Anda harus ngeprint ini ya. Harus punya print-printan ini sebagai dasar kita nanti kalau nyusun rangkaian itu terdiri dari AND, bisa dari OR, bisa NOT, bisa NAND, bisa NOR, bisa XOR, bisa XNOR gitu ya. Ada 7 gate ini. Nanti kalau kita mau membuat suatu fungsi yang besar, itu bisa terdiri dari 1 gate, rangkaiannya agak kompleks, bisa terdiri dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, ya, sampai banyak gate. Nah, berarti apa? Oh, gate-gate ini adalah atau gerbang logika dasar ini adalah apa? Rangkaian logika yang paling kecil-kecil. Ya, jadi nanti kalau rangkaian logika yang besar itu bagaimana, Pak? Merupakan gabungan dari gerbang logika yang kecil-kecil ini. Jadi nanti suatu rangkaian logika itu bisa terdiri dari AND, OR, NOT, NAND ya, NOR, XOR, XNOR tadi. Ya. Nah untuk bisa itu tadi, maka kita harus tahu apa sih basic logic gate atau gerbang logika yang paling dasar itu. Ya, jelas ya? Ini ada 7, sekarang saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah AND gate. AND gate nanti simbolnya seperti ini. Ya. Inputnya adalah A dan B. Ini simbol N tadi. Simbolnya ini, simbolnya N. Outputnya disebut F. Nah, N itu fungsinya apa? Oh, fungsinya ini loh. Fungsinya ya. Kalau saya berinput A dan B, maka outputnya adalah A titik B atau F sama dengan A, B. Oh, fungsinya apa N tadi? Oh, N itu artinya kalau kita perkalian. Ya. Perkalian itu boleh di A titik B, boleh AB, itu artinya A kali B. Nah, kerjanya bagaimana? Kerjanya begini loh. Ingat ya, dalam sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini tadi ada gangguan internet mungkin ya. Kok sampai bisa lepas. Nah, sudah terlihat ya share screen saya ya. Sudah. Sudah ya. Jadi saya lanjutkan tadi saya menjelaskan AND gate ya. AND gate itu simbolnya seperti ini. Jadi simbol ini artinya apa? Inputnya adalah A dan B. Outputnya adalah F. Ya. Outputnya F itu apa? Nah, F itu artinya A titik B atau orang nyebutnya F sama dengan AB. Artinya adalah A kali B. Nah, cara kerjanya AND gate ini dinyatakan dengan tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran di sini itu menyatakan kerja dari AND gate. Contohnya ini ya.
Ini saya jelaskan satu-satu ini. A dan B itu inputnya. Ingat bahwa pada gerbang logika dasar kita sudah memakai data biner. Data biner ya. A dan B itu variabel. A itu variabel, B itu variabel. Nah, variabel kalau biner itu ternyata kemungkinannya cuma 2. A itu bisa 0, A itu bisa 1. Benar ya? Kalau biner ya. B juga begitu. B itu bisa 0, B itu bisa 1. Jelas sampai sini? Outputnya juga berupa biner. Artinya F itu hasilnya bisa 0, bisa 1. Jelas ya sampai sini ya? Nah, sekarang saya jelaskan untuk AND gate. Jadi nanti kalau inputnya A dan B ya, ini A, B ini input, F itu outputnya atau fungsinya. Jadi nanti kalau A itu saya beri 0 di sini, 0 ya, B-nya 0, maka F-nya apa? 0 kali 0. Hasilnya apa? 0. Ngerti ya sampai sini ya? Mungkin saya diberi jawaban. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Nanti ya, karena tadi 2 variabel kemungkinannya ada 4 yaitu ini 00, 01, 10 atau 11 ya. Itu artinya begini, kalau A-nya saya beri 0, B-nya saya beri 1, maka F-nya apa? Ya, F-nya sama dengan 0 kali 1. Hasilnya apa? 0. Oh, nanti F-nya jadi 0. Oh, berarti kalau saya beri input A-nya 0, B-nya 1, F-nya nanti hasilnya 0 gitu ya. Terus kemungkinan yang ketiga, kalau sekarang A-nya saya beri 1, B-nya yang 0, maka F-nya apa? Iya, 1 kali 0. Oh, 1 kali 0 hasilnya 0. Oh, F-nya juga 0. Nah, kemungkinan yang keempat adalah A-nya saya beri 1, B-nya 1. Maka F-nya sama dengan 1 kali 1. Hasilnya 1. Oh, berarti fungsi F, F-nya tadi dari AND gate adalah apa? Kalau A-nya 0, B-nya 0, F-nya 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, F-nya 0. Kalau A-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, dia 0. Kapan F-nya 1? Ya kalau A-nya 1, B-nya 1. Baru outputnya 1. Jadi alat ini nanti kalau sebagai saklar on off, kalau A-nya saya beri 0, 0 dia 0 atau off. Kalau A-nya 0, B-nya 1 masih off. Kalau A-nya 1, B-nya 0 off. Kalau A-nya 1, B-nya 1 baru dia on. Ngerti ya? Seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan AND gate. Jadi nanti Anda mencoba membuat simbol N ya. Jadi menggambar N itu seperti ini ya. Jadi ini nanti untuk lembar ini di print ya. Terus Anda latihan membuat A, B, N itu ininya lurus, ininya lengkung semua gitu ya. Ini loh, AND gate gitu ya. Jelas ya? Sudah. AND gate, mungkin ada yang tanyakan untuk AND gate. Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Sekarang saya jelaskan OR gate. OR gate atau orang nyebutnya gerbang OR ya. Jadi AND, OR, NOT ini nggak boleh diganti bahasa Indonesia ya. Jadi seperti ini ya. AND gate nanti saya bahasa Indonesianya apa? Ya gerbang N gitu ya. Nggak boleh nanti orang nyebutnya gerbang dan nggak boleh. Atau orang ini kan karena perkalian ya, gerbang kali Pak nggak boleh. Karena di Indonesia ini banyak pelesetan begitu ya. Makanya kata-kata ini tadi tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia semuanya. Jadi kalau N gate bahasa Indonesia cuma satu, gerbang N. Nah, gitu ya. Nggak boleh nanti disebut gerbang perkalian atau gerbang apa nggak boleh. Jadi nyebutnya N gate ya gerbang N. Jelas ya?
Nanti yang kedua adalah OR gate atau orang nyebutnya gerbang OR. Ya. Simbolnya seperti ini. Jadi inputnya adalah A dan B. Simbolnya ini ya, ini agak bengkok sedikit. Ini agak bengkok ke sana, ini agak bengkok ke sana, F. Nah, fungsinya apa? Fungsinya OR gate itu. Fungsinya kalau secara matematika ternyata fungsinya itu adalah A ditambah B. Makanya nanti OR gate itu enggak boleh diterjemahkan bahasa Indonesia gerbang tambah, tidak boleh. Tapi gerbang OR gitu ya. Fungsinya memang menjumlah ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Dinyatakan dengan tabel kebenaran. Artinya apa? Nanti inputnya A dan B kan variabel-variabel. Berarti A-nya bisa 0, bisa 1. B-nya juga bisa 0, bisa 1. Outputnya juga biner. Berarti bisa 0, bisa 1. Nah, sekarang kita coba. Kalau A-nya saya kasih 0, B-nya 0. A-nya 0, B-nya 0 itu ya artinya ya. Maka F-nya apa? 0 ditambah 0. Hasilnya berapa? 0. Ingat ya, F-nya 0. Sekarang kalau A-nya saya kasih 0, B-nya saya kasih 1, F-nya apa? 0 tambah 1, hasilnya 1. Oh, berarti dia sudah on ya. Nanti ya, 1 artinya on. Maka dia kalau seperti saklar itu, kapan dia on ya? Kalau A-nya 0, B-nya 0, dia 0 atau off. Kalau A-nya 0, B-nya 1, ya 0 tambah 1, ya hasilnya 1. Dia on gitu ya. Sekarang dibalik. Kalau A-nya yang 1, B-nya yang 0, dia juga 1. Gitu ya, on. Nah, yang harus kita mengerti sekarang perjanjiannya di OR gate itu begini. Kalau A-nya 1, B-nya 1, berarti fungsinya adalah 1 tambah 1 kan. 1 tambah 1 itu kalau kita menjumlahkan itu kan hasilnya 1, 0 ya. Maka di OR gate perjanjiannya adalah 1 tambah 1 hasilnya on atau 1. Ini yang perlu diperhatikan ya. Bisa sampai di sini? Ya. Kan hasilnya kalau 1 tambah 1 kan 1, 0. Tapi di OR gate fungsinya adalah A-nya 0, B-nya 1 on. A-nya 1, B-nya 0 on. A-nya 1, B-nya 1 on. Ini yang perlu bahwa 1 tambah 1 di sini hasilnya 1 atau on. Jelas sampai di sini? Sampai OR gate mungkin ada yang ditanyakan. Sudah bisa? Sampai OR gate? Kalau sudah, sekarang kalau saya tanya apa bedanya AND gate sama OR gate? Ya, jadi pengertiannya nanti gini, kalau AND gate itu apa? Fungsinya akan on bila A dan B-nya 1-1. Kalau OR gate, fungsinya akan on bila salah satu ini on, nah, salah satu itu 1 dia sudah on. Apalagi dua-duanya on dia akan on. Itu bedanya antara AND dan OR. Mungkin sudah jelas sampai OR gate. Mungkin saya diberi jawabannya. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Sampai sini ya. Nah, sekarang ini saya menjelaskan satu-satu ya. Jadi sebagai dasarnya itu ini. Jadi nanti AND gate dan OR gate inputnya minimum 2. Jadi ingat ya, inputnya itu 1. Kalau untuk AND sama OR ya 1 nggak bisa, harus minimum 2 ya. Jadi inputnya dari gerbang logika dasar atau basic logic gate itu minimum 2. Kecuali NOT. Nah, sekarang saya jelaskan NOT. Ini yang inputnya 1, outputnya juga 1. Jadi yang dimaksud dengan NOT gate atau gerbang NOT itu apa?
Inputnya cuma satu. A, simbolnya seperti dioda begini ya. Jadi Anda perhatikan. Terus di depannya diberi lingkaran kecil. Atau titik boleh ya, diurek-urek begitu boleh. Jadi nanti simbolnya ini seperti ini. F-nya itu sama dengan asen. Asen itu pengertiannya begini. Kalau A itu 1, maka asennya 0. Ngerti ya? Kalau A itu 0, asennya 1. Asen itu berarti lawan dari A. Nah, A itu kan variabel. Variabel biner itu kan kemungkinan cuma 2. A itu bisa 0, bisa 1. Nah, asen itu pengertiannya gini. Di sini inputnya A, outputnya asen. F-nya sama dengan asen. Asen itu apa? Ya kalau A-nya 1, F-nya asen berarti 0. Kalau A-nya 0, asennya 1. Jadi kalau A-nya 0, F-nya 1. Kalau A-nya 1, F-nya 0. Oh, berarti not gate itu boleh juga disebut pembalik. Artinya kalau diberi input 0, outputnya 1. Kalau diberi input 1, outputnya 0. Gitu ya. Jadi pembalik. Itulah yang dimaksud dengan not gate. Mungkin sudah jelas sampai di situ? Udah ya, kita baru 3 gerbang ini yang saya jelaskan. Sekarang gerbang yang keempat. Gerbang yang keempat ya. Ini saya kecilkan sedikit karena nanti saya pakai membandingkan gitu ya. Nah, kita sudah mengerti AND, OR sama NOT. Sekarang yang keempat adalah NAND gate. Ya, NAND gate. NAND gate itu apa? NAND gate, NAND itu ternyata berasal dari not AND. Nanti ya, jadi NAND itu, NAND ini ya berasal dari not AND. Ya, jadi mungkin Anda beri catatan itu ya. NAND gate itu berarti berasal dari not AND gate. Berarti gerbang not dan gerbang AND dijadikan satu. Maksudnya begini ya. Ini ya. Sekarang saya jelaskan NAND gate ya. Terdiri dari not AND gate. Ya, jadi NAND itu singkatan dari not AND gate. Artinya begini. Ini adalah gerbang N. Benar ya? Yang ini gerbang N. Nah, lingkaran kecil di depannya itu mewakili not. Oh, artinya apa? Fungsinya apa berarti? Kalau inputnya A dan B, maka fungsinya apa? N itu adalah F sama dengan A titik B atau AB. Benar ya? Nah, karena dikasih not, maka AB langsung diasen. Jelas? Berarti fungsinya bagaimana? Nah, fungsinya begini. Saya beri contoh ya. A-nya 0, B-nya 0, masuk ke N. Jadinya apa? 0 kali 0. Hasilnya 0 ya. 0 diasen jadi 1. Ngerti sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Sekarang saya coba yang kedua. A-nya 0, B-nya 1. Berarti fungsinya 0 kali 1. 0 kan? Diasen jadi 1. Ngerti ya? Yang ketiga. A-nya 1, B-nya 0. Fungsinya berarti A kali B ya. 1 kali 0. 0 kan? Karena 0 saya asen jadi 1. Ngerti ya? Yang keempat. A-nya 1, B-nya 1. Fungsinya sama dengan A kali B. 1 kali 1, 1. Tapi saya asen jadi 0. Oh, berarti apa? Not N itu adalah lawan dari N. Jadi N
terus diberi not. Oh, berarti kalau N-nya hasilnya 0, saya not jadi 1. Kalau N-nya hasilnya 0, saya not jadi 1. Oh, berarti NaN itu artinya gerbang N disambung dengan not. Jadi aslinya itu ini N, terus ada not-nya di depannya. Ngerti ya? Jadi N saya sambung dengan not, jadinya NaN. Ngerti ya? Jadi melalui ini, setelah ini saya masukkan ke sini jadi di asen. Oh, berarti kalau N saja kan A kali B. Nah, ini A kali B. Nah, ingat ya, not itu nanti di rangkaian diwakili oleh lingkaran kecil ini loh ya. Jadi bedanya N sama NaN apa? N itu N saja, nggak ada notnya. Kalau NaN, N ada notnya di depannya. Oh, berarti ini artinya mewakili N dan not ya. N dulu, baru di depannya ada notnya. Terus disingkat karena daripada gambarnya 2, not itu nanti diwakili oleh ini. Ya, lingkaran kecil di depannya ini. Ngerti ya fungsinya ya? Berarti NaN itu artinya N dan not yang digabung. Disebut not N. Nah, kalau not N itu berarti N-nya dulu baru di not ya. Jangan kebalik loh ya. Di N dulu baru di not. Sudah? Sampai di sini sudah mengerti? Nah, NaN ya, sudah ngerti ya. Jadi nanti kalau apa bedanya AND gate sama NAND gate? Nah, N sama NaND apa bedanya? Jadi kalau N itu 0, maka NaND-nya jadi 1. Kalau N-nya 1, maka NaND-nya jadi 0. Maka ini dengan ini berbalikan kan ya. Nah, itu sama saja berarti NaND itu adalah N yang di not. Nah, gitu ya, ngerti ya? Sampai situ ya. Sudah, sekarang kita gate yang kelima ya, NOR. Nah, NOR itu berasal dari not or. Oh, berarti not sama or. Nah, nanti pengertiannya NOR itu not or ya. Not or itu disingkat NOR. Itu artinya apa? Ya, di or dulu. Or ya. Setelah di or, di depannya dikasih not. Oh, berarti terdiri dari or dan not. Itu disebut NOR. Kalau NaN berarti apa? N dan not disebut NaN. Kalau NOR berarti or dan not. Ya, berarti bagaimana nanti? Ya, kita coba. Kalau or tadi kan A tambah B ya. Nah, kalau NOR A-nya 0, B-nya 0 ya. A-nya 0, B-nya 0, maka F-nya adalah 0 tambah 0, 0. Benar ya? Saya not jadi 1. Jadi kalau or hasilnya 0, di not jadi 1. Nah, ya, contoh yang kedua, kalau A-nya 0, B-nya 1, berarti fungsinya 0 ditambah 1 kan 1. Saya not jadi 0. Ngerti ya? Kalau gitu ya. Sampai 1-1. Jadi kalau 1 tambah 1 kan 1. Tapi saya asen atau saya not, berarti jadi 0. Oh, berarti or sama NOR itu berlawanan. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, di OR itu hasilnya 0, 0 tambah 0 kan 0. Kalau di NOR, 0 tambah 0 di asen jadi 1. Nah, jadi nanti hasilnya OR sama NOR itu berlawanan. Jadi kalau OR-nya 0, not OR-nya jadi 1 atau NOR-nya jadi 1. Kalau OR-nya 1, NOR-nya jadi 0. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi nanti N dengan not jadinya NaN, OR dengan not jadinya NOR. Ya, jelas ya sampai situ ya? Sudah jelas? Sekarang saya jelaskan tinggal 2. Ya. Tinggal 2 yaitu
XOR gate sama XNOR gate. Nah, tinggal dua ya. Sekarang saya jelaskan XOR. Simbolnya dulu. Simbolnya XOR itu singkatan dari extra OR. Extra OR berarti hubungannya dengan OR ya. Nah, jadi simbolnya sama dengan OR. Ya, simbolnya sama dengan OR ini. Cuma apa? Belakangnya ini di double. Nah, jadi kalau ini ya, ini kan cuma satu. Di sini simbolnya di double 2. Itulah extra OR gate namanya. Nah, extra OR gate itu apa? Ya, extra OR gate itu. Nah, sekarang saya jelaskan fungsinya extra OR itu apa. Namanya extra OR, jadi ekstra tambah. Ekstra tambah itu simbolnya adalah A plus B di sini kan, terus A plus B ya. Tapi sebenarnya adalah A plus B, plusnya di situ ada lingkarannya. Jadi kalau saya nulis plus, terus di luarnya ada lingkarannya ya. Saya tidak menemukan simbol plus, terus ada lingkarannya begitu. Jadi gini ya, plus nulis plus begini, terus diberi lingkaran. Itulah namanya extra plus atau extra OR di sini. Nah, extra OR itu artinya apa? A plus B ekstra ya. Jadi A ini nanti simbolnya diganti gini ya, plus ya. Terus diberi lingkaran. Itu namanya extra plus. Jelas sampai situ? Nah, extra plus itu pengertiannya apa? A ekstra plus B itu artinya A asen kali B ditambah, jadi ini plus biasa ya. A ekstra plus B itu artinya A asen B ditambah A B asen. Bisa sampai sini? XOR itu artinya extra OR. Kalau bahasa Indonesianya extra plus. Extra plus itu simbolnya gini. Plus ya, tanda plus diberi lingkaran. Jadi kan di sini saya tulis plus saja karena saya nggak ada simbol plus diberi lingkaran, nggak ada ya. Makanya saya nggak bisa buat. Jadi nanti di buku Anda ini diganti diberi lingkaran gitu. Artinya adalah A ekstra plus B artinya A sen B ditambah A B asen. Ya, ngerti ya? Artinya begini. Ya, Anda lihat ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0. Nah, jadi saya coba ya, A-nya 0, B-nya 0. Kalau A-nya 0, B-nya 0, kita lihat ya. A-nya 0, B-nya 0. Nah, kalau A-nya 0, asennya apa? 1. 1 ya. Nah, berarti kalau A-nya 0, B-nya 0, 1 kali B-nya 0 ya. 1 kali 0. 0 ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, ditambah A. A-nya tadi berapa? A-nya 0, B-nya 0 ya. Berarti A-nya 0, B asennya 1. Kalau B-nya 0 kan B asennya 1 ya. Berarti di sini ya, saya ulang lagi ya. A-nya 0, B-nya 0, berarti A asennya 1 ya. 1 kali 0. 0. Ditambah A. A-nya 0 ya. B asennya 1. 0 kali 1, 0. Oh berarti 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ngerti sampai di sini? Pengertian XOR itu seperti ini. Terus sekarang saya coba. Anda coba sendiri ya. A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1 ya. Berarti kalau A-nya 0, A asennya 1. Benar ya? Jadi kalau A-nya 0, A asennya 1. Kalau B-nya 1, B asennya 0. Nanti ya, sekarang saya coba. Sekarang saya coba A-nya 0, B-nya 1 ya. A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, berarti A asennya 1. Benar ya? B-nya 1. Oh berarti 1 kali 1, 1.
ditambah A-nya. A tadi 0, B-nya 1 berarti biasanya 0. Oh, ditambah 0 kali 0, 0. 1 tambah 0. Oh, hasilnya 1. Jelas sampai di sini? Jadi bisa yang mengisikannya. Jadi kalau datanya A-nya 0, B-nya 0, ingat kalau A-nya 0, A-sennya 1. Kalau B-nya 0, biasanya 1. Kalau A-nya 0, A-sennya 1. Kalau B-nya 1, ya biasanya 0. Ya, jadi ingat ya, A-sen itu sama dengan ini. Kalau A 1, A-sennya 0. Kalau A-nya 0, A-sennya 1. B juga gitu ya nanti. Kalau saya beri B, Pak, B-nya 0, biasanya 1. B-nya 1, biasanya 0. Gitu ya. Ngerti ya sampai situ ya. Jadi nanti kita bisa cek di sini. Kalau A-nya 1, B-nya 0. A-nya 1 berarti A-sennya 0. Kali B-nya 0, 0 kali 0, 0. A-nya 1, B-nya 0 ya. Sekarang A 1, B-nya 0, 0 ya. B-nya 0 berarti biasanya 1. Oh, berarti 1 kali 1. Oh, 1. 0 tambah 1 ya 1 hasilnya. Nah, ngerti ya? Maka nanti cara kerja dari XOR itu dinyatakan oleh tabel kebenaran ini. Nah, saya menjelaskan ini tadi ya. Oh, ini benar kok bisa begini ya. Jadi itu tadi ya caranya. Kalau A-nya 0, B-nya 0 ya A-nya Anda ganti 0, B-nya Anda ganti 0. Kalau A-nya 0 berarti A-sennya 1. Kalau B-nya 0 biasanya 1 gitu ya. Nanti Anda masukkan semuanya nanti akan tertera di sini. XOR ya. Sudah. Setelah ada XOR, jadi ingat ya, apa bedanya XOR sama OR? Kalau OR itu begini, satu garis saja. Kalau XOR, extra OR, itu ininya double loh ya. Garisnya ini double. Yang ini ya double. Atau ada orang nanti ditebeli ininya. Bedakan OR, kalau OR kan biasa. Kalau XOR itu ininya double. Ya, simbolnya ini double loh ya. Itu pengertiannya ini. Nah, sekarang kalau XOR-nya begini, kalau XNOR itu ya sama dengan XOR ditambah NOT. Oh, berarti XOR kalau saya tambah NOT, ya, jadi XOR saya tambahin NOT di depannya, jadilah XNOR. XNOR itu bagaimana? Ya, F-nya sama dengan A, ekstra plus B, ekstra plus ya, ini ekstra plus ya, ini ada lingkarannya. Di NOT artinya ya XOR ini tadi A ekstra plus B di NOT. Oh, berarti sama dengan ini saya NOT. Jadi kalau di sini 0, di sini 1, kalau di sini 1, ini 0. Nah, sudah sampai di sini sudah mengerti ya. Masing-masing gate itu fungsinya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan di sini. Sampai saya jelaskan masing-masing gerbang dasar ya, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, extra OR, extra NOR ya. Jadi 7 ini ya. 7 ini nanti nggak usah kita hafalkan ya. Tapi kita harus punya print-printannya ini ya. Print-printan ini jadi nanti kalau N itu apa? Oh, kalau saya kasih 00 hasilnya 0. Kalau saya kasih 01 hasilnya 0. Kalau saya kasih 10 hasilnya juga 0. Kalau saya kasih 11 baru 1 ya gitu ya. OR juga begitu, cara kerjanya seperti itu. Nah, nanti kalau kita lihat secara globalnya ya, secara globalnya ya. N itu apa? N gate itu. Outputnya baru 1 kalau inputnya dua-duanya 1. Nah, itu ya. Kalau OR, Pak. Kalau OR itu inputnya salah satu aja 1, dia sudah on. Kalau N itu baru on kalau inputnya dua-duanya 1. Kalau OR salah satu inputnya 1, dia sudah on. Sudah 1 dia hasilnya. Itu
singkatan secara globalnya ya. Kalau not itu apa ya? Pembalik. Kalau saya beri 0 jadi 1, kalau saya beri 1 jadi 0. Ya. Jadi dia pembalik not. Kalau NAND itu kalau salah satu inputnya 0, dia on. Jadi kalau salah satu 0, dia on. Ya, kalau salah satu aja 0, dia on. Jadi kebalikan dengan N ya. Kalau N kan dua-duanya harus 1 baru dia on. Kalau ini enggak, salah satu aja on. Atau orang dibalik. Kalau dua-duanya on, dia off. Nah, kalau N tadi kan, kalau dua-duanya 1, dia on. Kalau ini enggak, kalau dua-duanya 1, dia off. Nah, jadi kebalikan dari N. Jadi nanti kalau kita mau menyatakan ini, ya menurut saya sih nggak usah dihafalkan, kita tinggal, tapi punya gambar ini ya, gitu ya. Gambar gerbang dasar. Ya, jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sekarang ya 7 ini yang dipakai ya, sampai sekarang ya. Itu ternyata bisa dipakai untuk menggantikan fungsi apapun ya. Jadi nanti fungsinya rangkaian logika untuk apa? Ya, untuk mengurutkan proses. Misalkan ya, pabrik koran kalau sudah didesain secara digital artinya apa? Secara otomatis digital, maka mesinnya itu mungkin ada 15 mesin yang kerjanya harus berurutan. Kalau ini on, ini baru boleh on. Kalau ini belum, kalau ini off, yang sini nggak boleh on. Ada kalau sini off, ini harus on. Itu ya. Ada sampai 16 mesin bisa dikontrol dengan suatu rangkaian logika dengan menggunakan 7 macam gate dasar ini. Jadi nanti rangkaian logika itu berisi apa? Berisi gabungan antara AND, OR, NOT, NAND, NOR, ya, XOR atau XNOR. Ya, jadi bisa antara AND dengan OR, bisa AND dengan NOR, bisa OR dengan XOR, bisa dengan XOR saja, XNOR saja, ya. Nah, dari fungsi-fungsi itu nanti kita bisa mengatur suatu proses yang cukup rumit gitu ya. Jelas sampai di sini ya? Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Jadi 7 gerbang logika dasar atau 7 basic logic gate kita sudah tahu. Sekarang kita kalau ini sudah tahu ya. Ya ini saya agak padat nggak apa-apa ya. Ya nanti Anda bisa lihat lagi di ini kan saya rekod ya. Jadi nanti rekodnya Anda bisa lihat lagi. Nah, sekarang kalau secara aljabar ya, tadi inputnya adalah 2 kan inputnya ya. Nah, kalau saya memberi input cuma 1 variabel. Cuma 1 variabel. Misalkan ini ya, gerbang OR itu variabel saya cuma X saja. Maka ada kemungkinan X itu saya OR dengan 0. X itu saya inputkan dengan 1. Atau X saya inputkan dengan X. X saya inputkan dengan X asen. Ini kan 1 variabel saja X ya. Ini saya beri contoh ya. Kalau OR itu saya beri X sama 0. Outputnya apa ya? Nah, untuk menjawab ini tuh gini caranya. Ya. Ini OR ya, OR dulu ya. Coba ya. Saya punya OR. Ini saya besarkan ya. Ya, saya besarkan. OR itu ini ya. Anda lihat ya. Misalkan variabel saya itu A atau X ya. X ya, ini X. Jadi Anda mungkin atau mungkin, aduh sebentar ya. Atau latihannya nanti saya berikan, cuma saya menjelaskan itu tadi begini. Misalkan ya, tadi kan ada
X ditambah 0. Nah, sekarang saya coba ya. Kalau misalkan saya terapkan di sini ya, saya nggak pakai A sama 0 aja ya. Misalkan ini saya beri A, B-nya saya kasih 0. Jadi bukan B tapi 0. Sini pasti 0, sini A. Nah kalau A itu berarti A-nya bisa 0, bisa 1 ya. Kalau B-nya saya ganti 0 kan pasti 0. Nah, nanti fungsinya jadi apa? A di sini A, di sini 0, maka fungsinya jadi apa? A ditambah 0. Ngerti ya? Kalau A ditambah 0 itu nanti bagaimana ya? Apakah sama dengan 1, apakah sama dengan A? Nah, sekarang saya coba ya. A ditambah 0. Kalau A-nya sedang 0, A itu kan bisa 0, bisa 1. Sekarang saya kasih A-nya sedang 0. A-nya sedang 0 ya. Maka nanti di sini jadi 0 ditambah 0. Oh, jadinya 0. Oh, berarti kalau A-nya sedang 0, jawabannya 0 tambah 0, ya 0. Ngerti ya? Sekarang saya coba kalau A-nya sedang 1. A-nya sedang 1, B-nya kan 0. Ini kan saya ganti 0 tadi ya. Oh, berarti 1 tambah 0, 1. Oh, berarti kalau di sini saya kasih 0, B itu tidak berpengaruh apa-apa. Berarti A ditambah 0 itu sama dengan A ditambah 0 ya. Itu sama dengan A ternyata. Nah, ngerti ya sampai situ ya. Kalau A-nya 0 ya 0, kalau A-nya 1 ya 1. Nyobanya di mana? Dimasukkan ke sini. Ini A, ini 0. Gitu ya. Oh, kalau ininya sedang 0, 0 tambah 0 ya 0. Kalau ininya sedang 1, 1 tambah 0 ya 1. Oh, berarti X ditambah 0 sama dengan X. Ya, jadi itu menjawab yang ini tadi. Ngerti ya? Sekarang saya coba X ditambah 1 itu benar sama dengan 1. Coba ya, X tambah 1. Saya masukkan ke OR ya. X tambah 1 itu kan OR ya. Berarti nanti Anda masukkan ke OR. X ditambah 1. X itu bisa 0, bisa 1. Sebelahnya pasti 1. Berarti nanti fungsinya adalah X ditambah 1. Jelas ya? Nah, X itu bisa 0, bisa 1. Nah, sekarang saya coba kalau X-nya sedang 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. Kalau X-nya 1, 1 tambah 1, 1. Loh, hasilnya 1 terus kan? Oh, berarti X ditambah 1 itu pasti sama dengan 1. Tidak tergantung X-nya 0, X-nya 1 ya tetap 1 jawabannya. Ngerti ya? Sehingga nanti yang ini tadi, pengertian ini, X ditambah 1 itu pasti sama dengan 1. Bisa? Kalau X ditambah X kok sama dengan X, Pak? Nah, kita coba di sini. X tambah X itu nanti di sini. Ini dikasih X, ini dikasih X. Berarti kan fungsinya X ditambah X. Nah, sekarang kalau X-nya saya ganti 0. X-nya saya ganti 0, berarti di sini saya ganti 0, di sini 0. Hasilnya 0. Kalau X-nya sedang 1, Pak. Ini saya ganti 1, ini saya ganti 1. Oh, hasilnya 1. Oh, berarti X ditambah X itu ya sama dengan X itu sendiri, Pak. Buktinya kalau X-nya 0, jawabannya 0. Kalau X-nya 1, jawabannya 1. Oh, berarti X ditambah X itu sama dengan X itu sendiri. Jadi kalau X-nya 0 ya jawabannya 0. Kalau X-nya 1 ya jawabannya 1. Bisa sampai di sini? Jadi ini ya. Ini ya. Ini nanti coba saya buatkan ringkasannya ya. Jadi sekarang saya jelaskan secara begini dulu. Kalau X ditambah X asen itu pasti sama dengan 1. Loh, kok bisa, Pak? Nah, coba aja. 1, kalau X-nya 1 ya. X-nya 1, X asennya berarti 0. Berarti 1 tambah 0, 1. Kalau X-nya 0, Pak. X-nya 0 berarti 0 ditambah X asennya mesti 1 tuh. Kalau X-nya 0, X asennya kan 1. Oh, 0 tambah 1 ya 1. Oh, berarti X ditambah X asen mesti 1. Bisa sampai sini ya.
nanti ini. Iya. Nah, operasi logika OR satu variabel, operasi logika N satu variabel itu pasti ini. X kali 0 mesti 0. X-nya 1 ya 0, X-nya 0 ya 0. Jawabannya pasti 0. Kalau X dikali 1 itu tergantung X-nya. Kalau X-nya 0 kali 1 ya 0. Nah, berarti X. Kalau X-nya 1, 1 kali 1, 1. Oh berarti X kali 1 itu hasilnya X. Kalau X kali X, ya sama dengan X. Benar Pak? Ya, coba. Kalau X-nya 0, 0 kali 0, 0. Oh benar Pak. Kalau X-nya 1, 1 kali 1, 1. Oh berarti X kali X itu sama dengan X. Kalau X kali X asen, mesti 0. Loh kok bisa? Nah, coba. X-nya 0 ya. 0 kali 1. 0. X-nya 1 Pak. 1 kali 0 ya 0. Oh berarti X-nya 1 ya 0 hasilnya. X-nya 0 ya 0. Oh berarti X kali X asen pasti 0. Nah itu ya. Ngerti ya sampai situ ya. Nah nanti kalau sudah kita pelajari lagi nih. Ya, yang kita harus tahu itu ini. Ingat. X ditambah Y itu sama dengan Y ditambah X. Itu menunjukkan bahwa apa? Penjumlahan itu bersifat apa namanya? Kalau boleh dibulak-balik tanpa urut-urutan. Rangkaiannya apa tadi namanya? Rangkaian sekuensial, ada rangkaian apa? Jadi ingat ya, gate di sini semuanya bersifat kombinasional. Artinya apa? AND gate ya. A-nya 0, B-nya 0. 0. Saya balik B-nya di sini, A-nya di sini. 0, 0, 0. 0, 1, 1, 0 ya tetap 0. 1, 1. Nah, berarti ingat ya, basic logic gate itu bersifat kombinasional kalau cuma satu saja. Artinya apa? OR juga begitu. A tambah B sama dengan B tambah A. Oh iya benar. Artinya apa? Nah ini ya. Komutatif itu artinya sama dengan kombinasional. Artinya X ditambah Y sama dengan Y tambah X. Oh berarti operasi OR itu bersifat kombinasional. Sekarang operasi N. X kali Y sama dengan Y kali X. Itu menunjukkan bahwa operasi N itu juga kombinasional atau komutatif atau kombinasional ya. Nah, sekarang kalau jumlahnya sampai 3, Pak. X ditambah Y tambah Z itu orang menjumlah bisa X tambah Y dulu tambah Z. Bisa juga X ditambah Y tambah Z dulu baru ditambah X. Itu hasilnya akan sama. Itu yang disebut hukum asosiatif. Perkalian juga gitu nanti kalau bertingkat. X kali Y kali Z. Ngerjakannya gimana? Ya X kali Y dulu baru dikalikan Z. Ada orang gini, saya enggak Pak, Y saya kalikan Z dulu baru saya kalikan X. Ya nanti hasilnya sama. Ngerti ya? Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan bahwa rangkaian apa? OR sama rangkaian N itu bersifat kombinasional. Artinya dibolak-balik nggak apa-apa. Urut-urutannya Anda bolak-balik nggak apa-apa itu. Ini misalkan X ditambah Z dulu, baru ditambah Y juga nggak apa-apa, sama. Ya, gitu ya. Hasilnya akan sama. Ya. Nanti kalau nggak percaya dicoba, gitu ya. Nah, berarti hukum-hukum di sini itu berarti sudah benar, gitu ya. Nah, nanti ada hukum begini. X dikali Y plus Z, itu secara matematik dikalikan begini. X kali Y ditambah X kali Z, ya gitu ya. Itu benar. Nah, jadi hukum yang ditulis di sini itu pasti benar. Ngerti ya? Hukum-hukum di sini namanya diberi nama hukum asosiatif, distributif, semuanya benar. Ini nyobanya dengan apa? Nyobanya dengan memasukkan ke rangkaian logik dasar ini tadi. Jadi
semuanya nanti kalau mau ngecek dimasukkan ke rangkaiannya ini. Ya, gitu ya. Ya, nanti saya beri contoh-contoh ya. Untuk sementara saya jelaskan dulu bahwa pernyataan yang ada di sini semuanya benar. Cuma nanti ada yang agak membingungkan. Ini benar apa enggak sih, Pak? Nah, nanti saya buktikan. Ya. Jadi kalau X ditambah Y, X tambah Y itu ya. Nanti kalau X ditambah Y itu terus saya asen, itu ternyata sama dengan X asen, Y asen. Ya. Ini yang membuktikan benarnya itu Morgan. Ya. X kali Y saya asen, jadi X asen ditambah Y asen. Nah, ini nanti membuktikan benar apa tidak ya. Nanti saya buktikan ya, tapi sekarang saya jelaskan dulu bahwa semua yang ada di sini itu sebetulnya benar, sudah benar. Apalagi ini agak khayal sedikit ini. A ditambah A kali B, loh jawabannya A. A dikalikan A plus B, loh jawabannya kok bisa A, Pak? Nah, ini nanti bisa kita buktikan dengan rangkaian logika. Ya. Jadi sekarang belum saya buatkan ya, tapi kita mau mencoba menjelaskan ini ya. Nah, coba ya. Nah, ini nanti ada lagi yang begini. A kali B ditambah A kali B asen sama dengan A loh. Kelihatannya seperti nggak masuk akal gitu kan ya. Nah, nanti kita buktikan ya. A plus B dikali A plus B asen. Oh, sama dengan A. A ditambah asen kali B sama dengan A plus B. Oh, ini sama dengan ini. Nah, tapi ini semuanya benar gitu ya. Sudah dibuktikan semua. Jadi kalau Anda pengen lihat buktinya itu semua, ya lihat di bukunya Josh Bull ya. Aljabar Bull ya. Itu ada pembuktiannya semua. Nah, nanti tapi nggak apa-apa karena saya sudah membaca itu, nanti kita bisa membuktikan ini. Ya nggak apa-apa, tapi nggak saya buktikan sekarang, saya tunjukkan saja bahwa hukum-hukum yang ditulis di sini, hukum-hukum Aljabar Bull itu, ini semua berasal dari pembuktian. Ya. Contohnya, lagi nanti ada ini. Oh berarti kalau ada persamaan, Pak, itu bisa saya sederhanakan. Contohnya ini ya. Persamaan ini, X ditambah X asen Y. Caranya bagaimana secara aljabar? Saya akal, Pak. X itu kan sama dengan X ditambah X asen. Nah, gitu ya. Atau X asen Y itu saya ganti, Pak. Gitu ya. Ini saya gunakan ini ya. Saya gunakan rumus yang mana? Oh ini loh, Pak. Saya gunakan rumus ini. Oh itu nanti hasilnya A plus B. Nah, dia kalau membuktikan dengan aljabar itu seperti ini. Ada yang 1, 2, 3, 4 langkah. Oh 1, 2, 3 langkah ketemu. Ya. Buktikan ini sama dengan ini. Berapa langkah? 1, 2, 3 ketemu. Buktikan ini sama dengan ini. 1, 2 langkah ketemu. Buktikan ini sama dengan ini. 1, 2, 3, 4 langkah ketemu. Gitu ya. Buktikan ini sama dengan ini. Ada yang 5 langkah gitu ya. Nah, maka untuk menyederhanakan persamaan aljabar seperti ini, kalau dengan matematika begini kan ribet ya kan, malah orang bisa salah gitu ya. Ini adalah menyederhanakan dengan menggunakan teori-teori yang sudah dibuktikan benar ini tadi loh ya. Yang dibuktikan benar tuh ini, mulai dari ini sampai hukum-hukum ini tadi. Nah, saya menggunakan ini semua untuk menyederhanakan rangkaian itu. Ternyata agak ribet ya. Tergantung kemampuan kita kan gitu ya. Nah, terus di sini maka untuk menyederhanakan suatu persamaan aljabar, nah, di sini Josh Bull itu menjelaskan begini. Kalau menyelesaikan dengan cara aljabar begini kan repot, ribet. Maka ada cara cepat untuk menyederhanakan rangkaian ini ya.
ini langsung ke sini. Yang ini langsung ke sini. Ini langsung ke sini, nggak usah ribet-ribet begini ya. Langkahnya nggak usah banyak-banyak. Satu langkah saja. Yaitu dengan cara apa? Membuat Carnot map. Nah, jadi jelas ya. Jadi menyederhanakan persamaan aljabar yang ruwet menjadi sederhana. Yang mudah adalah dengan cara Carnot map. Ya, jelas ya. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung aljabar seperti ini. Kalau ngitung dengan aljabar begini bagaimana? Ya bisa, tapi ya ini kebetulan yang mengerjakan ini yang sudah ahli matematika cuma 4 langkah. Coba kalau kita nyederhanakan ini sampai ke sini. Mungkin bisa 10 langkah baru ketemu gitu ya. Nah, supaya kita nggak ruwet di sini, tapi dari sini langsung ke sini. Nah, dibuatkan map. Nah, orang yang membuatkan map itu namanya Carnot. Makanya disebut Carnot map. Nah, jadi Carnot map itu apa? Map yang menyederhanakan suatu persamaan aljabar. Nah, jadi kalau ada persamaan aljabar itu persamaan matematika ini sama dengan ini. Ya, persamaan kan? Nah, jadi dari sini bisa langsung jadi yang paling sederhana dengan cara Carnot map. Nah, untuk belajar Carnot map kita harus belajar yang namanya min term dan max term. Ya. Min term dan max term itu apa? Saya jelaskan ya. Jadi kalau min term itu adalah yang digunakan Carnot map. Kalau max term itu adalah cara menghitung secara aljabar seperti ini. Yang dikembangkan oleh Max. Ya. Sudah, sekarang ya diterima dulu aja. Min term dan max term itu apa? Ya, min term itu begini. Jadi ini agak banyak tapi mudah ya. Jadi diikuti saja dulu nanti supaya tahu. Min term itu apa, Pak? Nah, min term itu ini. Menyatakan ya persamaan variabel input itu ada cara max term, ada min term. Ya, ini saya jelaskan min term dulu. Min term tadi ya kita kan sudah membuat tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran kalau variabel inputnya ada 1, 2, 3 ya. Jadi ini saya beri contoh yang 3 variabel langsung. X, Y, Z, 3 variabel. Berarti kemungkinan di sini ada berapa? 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kemungkinan. Bisa? Ngerti ya sampai situ ya? Nah, cara membuat tabel kebenaran ini tadi supaya urut bagaimana? Oh, ternyata ini kalau saya urutkan, Pak, ini nanti membentuk angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Pak. Oh, berarti urut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, supaya urut bagaimana? Kok bisa tahu 0, 0, 0? Nah, nanti caranya begini. Ini 3 variabel ya. 3 variabel berarti 2 pangkat 3 ada 8 kemungkinan. Maka untuk yang pertama, 8 tadi Anda bagi 2. Yang 4 berarti kan 4 yang pertama dikasih 0, 4 yang kedua dikasih 1. Ngerti ya? Jadi 0, 0, 0 sampai 4, 1, 1 sampai 4. Udah, yang kedua adalah, ini tadi kan 4, 4. Dibagi 2 lagi. Oh berarti 2, 2 Pak. 0, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2 lagi. Jadi kalau tadi dibagi 2 ya, kalau ada 8 berarti 4, 4, terus 2, 2 artinya ya 0, 0 dulu baru 1, 1. Kalau 4, kalau 8 dibagi 2 kan cuma 0, 0 sama 1, 1. Yang kedua adalah kalau tadi dibagi 2, 4, sekarang 4 dibagi 2 lagi. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Yang terakhir adalah, ini kan 2 ya, bagi 2 lagi. Jadi 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 sampai habis. Nanti akan menghasilkan suatu tabel kebenaran yang
urut. Nah, sekarang kita balik ya, kita coba. Kalau dua variabel, Pak. Nah, sekarang kita balik ke yang dua variabel. Supaya sekaligus saya jelaskan tabel kebenaran tadi. Ini ya, dua variabel ya. Dua variabel berarti 2 pangkat 2 ada 4 kemungkinan. Supaya urut bagaimana? Ya, 4 loh, bagi 2. 0-nya 2, 1-nya 2. Oh, kalau ini isinya 2 sekarang 1-1. 0-1, 0-1. Jadi 0 dulu baru 1 ya. Nah, ini nanti kalau kita lihat urut ini angka 0, angka 1, angka 2, angka 3. Ngerti ya? Jadi kemungkinannya itu ada 4. Nah, supaya urut menurut abjad biner, maka caranya itu tadi. Dua variabel, oh berarti 2 pangkat 2 ada 4 kemungkinan dibagi 2. 4 kan dibagi 2. 2 berarti 0-nya 2, 1-nya 2. Kalau sudah berikutnya adalah 2 tadi bagi 2 lagi 1 berarti 01, 01. Ini akan membentuk urut ya. 00, 01, 10. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau 3 variabel, nah sekarang kita ke 3 variabel supaya jelas ya. Sekaligus saya jelaskan tabel kebenaran tadi. 3 variabel berarti 2 pangkat 3 ada 8. Cara membuatnya bagaimana? Ada 8 berarti kita bagi 2. 0-nya 4, 1-nya 4. Berikutnya 4 tadi kita bagi 2 lagi. 0-nya 2, 1-nya 2. 0-nya 2, 1-nya 2. Ya gitu ya. Jelas sampai di sini ya. Nah, untuk menyatakan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, nanti pedomannya minterem begini. X itu kan variabel. Kemungkinannya adalah 0 atau 1. Nah, Anda tulis ya perjanjian minterem itu begini. Kalau X sedang 0, diberi simbol X asen. Kalau X sedang 1, diberi simbol X. Ngerti ya? Jadi kalau X itu kan variabel. X variabel itu artinya X-nya bisa 0, bisa 1. Berarti kemungkinannya harga X kan cuma 2. Kalau enggak 0 ya 1. Kalau X-nya sedang 0, diberi simbol X asen. Kalau X-nya sedang 1, diberi simbol X. Nanti Y juga begitu. Kalau simbol saya Y, Pak. Kalau Y-nya sedang 0 ya diberi simbol Y asen. Kalau Y-nya sedang 1 ya Y saja, enggak ada asennya. Kalau simbol saya Z, Pak. Ya, kalau Z-nya sedang 0 diberi simbol Z asen. Kalau Z-nya sedang 1 diberi simbol Z. Ya, jelas ya perjanjiannya itu. Maka sekarang kita coba menuliskan. Nah, kalau kemungkinan pertama ini Pak, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka saya menulisnya bagaimana Pak? Oh, X-nya sedang 0 ya, saya tulis X asen. Y-nya sedang 0 ya, saya tulis Y asen. Z-nya sedang 0 ya, saya tulis Z asen. Oh, ini berarti X asen, Y asen, Z asen itu menyatakan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Ngerti ya? Sekarang kita lihat kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua ini adalah X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti saya nulisnya X asen, Y asen, Z. Loh, kenapa kok Z, Pak? Oh, ini menyatakan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ngerti sampai di sini? Kalau saya nyatakan ini Pak, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. X asen, Y, Z asen. Ngerti ya? Itu berarti X-nya sedang 0, Y-nya sedang 1, Z-nya sedang 0. Berarti minterem itu artinya apa? Kalau variabel sedang 0, diberi simbol ada asennya. Kalau variabelnya sedang 1, tidak ada asennya. Ya, jelas ya? Nuliskannya secara N, artinya X, Y, Z. Nggak usah diberi titik ya. Jadi artinya perkalian atau N. Nah, kalau menyatakan X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Ya, X asen, Y, Z. X asen, Y, Z. Oh, artinya X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Kalau menyatakan
1, 1, 1 atau X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 ya. X, Y, Z gitu ya. Mungkin Anda sudah bisa mengisi min term ini tadi. Dengan perjanjian X itu bisa 0, bisa 1. Kalau 0 diberi asen, kalau 1 enggak ada asennya. Sudah bisa menulis ini min term dari 3 variabel ke sini? Mungkin saya diberi jawaban, sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, mungkin saya gini, supaya Anda tidak terlalu banyak bahannya, mungkin untuk keterangannya saya sampai di sini dulu ya. Sampai saya menjelaskan min term. Jadi nanti ya, sekarang Anda coba ya. 3 variabel bisa. Sekarang saya coba. Kalau ke 2 variabel, saya balik ke sini ya. Ini sekarang saya tanya ke Anda. Kalau variabel input saya R dan M, ya, R dan M ya, menyatakan 00, maka saya min termnya nulisnya apa? R asen, M asen. Bisa sampai situ? Kalau saya nyatakan 01 berarti apa? R asen, M. Bisa? Ya bisa Pak. Kalau nyatakan 10 berarti R, M asen. Kalau menyatakan 11 berarti RM. Bisa ya. Kalau di sini R asen, M asen, R asen, M, R, M asen, RM. Bisa ya sampai situ ya. Berarti kalau sudah bisa sampai situ berarti Anda sudah mengerti, oh cara menulis min term itu ternyata mudah, cuma gitu saja gitu ya. Ngerti ya yang kita pelajari min term dulu. Ya, sampai ke sini ya. Nah, nanti ini diberi simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya diberi simbol M0, M1, M2 sampai M7 itu artinya ini urut. Ini harga 0 kan, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7 ya, sampai 7 ya. Nah, makanya nanti supaya menyatakan variabel input itu secara urut, yaitu menyatakan angka 0 sampai 7, maka caranya seperti tadi itu. Ya, jelas ya? Mungkin hari ini saya akhiri sampai sekian dulu supaya nggak terlalu banyak yang Anda ini ya. Jadi minggu depan ini nanti saya rekamannya ini, rekodnya saya kirim ke Anda pelajari lagi. Minggu depan kita tanya jawab sambil saya jelaskan dengan contoh-contoh supaya lebih jelas ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Iya Pak. Iya, Bapak. Ya, supaya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini ada yang ngecat 1. Oh ya. Ya, jadi kita sudah sampai ke min term ya untuk bab 2 ya. Jadi nanti record zoom-nya ya. Record zoom-nya ini saya stop sampai di sini.